Pencuri bawa kabur mobil berisi anak balita. Polisi tangkap komplotan pencuri motor. Puluteri kuliner legendaris di Brastagi. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, seorang pria di Kabupaten Serdang Bedagai ditangkap polisi usai mencuri mobil yang di dalamnya ada anak balita. Beruntung anak balita tersebut berhasil diselamatkan tanpa mengalami duka. Inilah visual amatir saat pelaku pencurian sebuah mobil diamankan warga dan petugas kepolisian di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Petugas juga langsung menyelamatkan seorang balita perempuan yang berada di dalam mobil yang dicuri pelaku. Peristiwa berawal ketika korban Reza Anggraini memarkirkan mobilnya dalam keadaan mesin hidup dan tidak terkunci. Saat itulah pelaku melihat kesempatan dan langsung masuk ke dalam mobil. Pelaku sempat mendapat perlawanan dari kerabat korban yang berada di dalam mobil bersama anak balita korban. Namun kerabat korban terjatuh keluar mobil sebelum mobil berhasil dibawa kabur pelaku. Petugas kepolisian yang melakukan pengejaran akhirnya berhasil menemukan pelaku dan menyelamatkan anak balita korban. Kemudian pelaku yang berada di sekitar lokasi melihat ke arah kaca mobil tersebut, melihat ke dalam kaca mobil tersebut dan langsung masuk karena pintu tidak terkunci, langsung masuk ke dalam mobil tersebut. Kemudian terjadi percekcokan ataupun pertengkaran di dalam terhadap dengan si Jahara Putri Samni. Kemudian si Jahara Putri Samni berhasil didorong oleh pelaku hingga keluar dari pintu sebelah kiri mobil tersebut. Saat ini pelaku masih berada di tahanan Satreskrim Polres Serdang Bedagai dan akan dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku yang akan dikenakan pasal 365 ayat 1 subsidiar 362 dengan ancaman hukuman mencapai 9 tahun penjara. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Saudara, Satres Narkoba Polrestabes Medan berhasil menggagalkan upaya pengiriman 10 kg sabu yang dilakukan 2 pria di kawasan Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Ini adalah rekaman video amatir yang direkam polisi saat menghentikan mobil yang membawa 10 kg sabu. 2 pelaku masing-masing berinisial ZK dan IP sempat menolak membuka pintu mobil sebelum pada akhirnya menyerah. Barang bukti 10 kg sabu disimpan pelaku di bagian belakang mobil menggunakan 1 tas besar. Kuat dugaan sabu yang dibawa berasal dari Malaysia dan rencananya akan diedarkan di kota Medan. Kapolres Tabes Medan Komisaris Besar Polisi Jian Calvin Sibanjuntak bilang dalam kasus ini masih mengejar 1 pelaku lainnya. Pelaku yang sedang diburu berperan sebagai pengendali dan berperan menentukan kemana narkoba akan diantarkan. Tim gabungan berhasil mengungkap kasus 10 kg sabu dengan 2 tersangka ZK dan IP dan 1 DPO AW yang mengendalikan tersangka tersebut di dalam hal penerimaan barang dan nanti akan mengantarkannya ke Medan. Namun demikian, untuk pengendali dari luar masuk ke dalam, ini merupakan jaringan internasional yang sumber barangnya ada dari Malaysia sehingga dibawa sampai ke Indonesia. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.
Saudara, dua pelaku sindikat ganjal kartu ATM antar provinsi ditangkap polisi usai salah memilih korban yang ternyata anggota polisi. Dari dua pelaku, seorang diantaranya anak di bawah umur. Itulah rekaman kamera pengawas atau CCTV di sebuah gerai ATM di Kota Padang Sidimpuan yang merekam aksi pelaku mengganjal lubang mesin ATM. Kedua pelaku kemudian menunggu dan mencoba menawarkan bantuan ke korban karena kesulitan mengambil uang. Korban yang merupakan anggota polisi langsung curiga dan memilih membuntuti kedua pelaku. Kedua pelaku akhirnya ditangkap saat akan beraksi di sebuah SPBU tak jauh dari lokasi awal. Dari hasil pemeriksaan, seorang pelaku masih di bawah umur. Keduanya juga mengaku sempat berencana beraksi di Kota Sibolga, namun gagal karena ada petugas keamanan. Selain menangkap para pelaku, petugas juga turut menyita beberapa barang bukti, di antaranya 1 unit mobil, puluhan kartu ATM berbagai jenis bank, beberapa buah tusuk gigi, gergaji besi, uang tunai, dan beberapa barang bukti lainnya. Kemudian pelaku menawarkan bantuan kepada korban, tetapi korban tidak bersedia dikarenakan korban curiga kepada pelaku. Kebetulan korban ini merupakan anggota Resmob kita, anggota Polri yang berdinas di Polres Padang Sidimpuan. Kemudian korban pergi, kemudian korban menghubungi timnya, rekannya, sama anggota Polri juga, membuntuti pelaku yang dia curigai. Ya. Kemudian ditemukan para pelaku di Desa Manunggang, tepatnya di area SPBU Manunggang, yang mana di situ pelaku juga sedang melakukan aksinya. Diketahui pelaku membantu nasabah lain untuk menarik uang tunai dari mesin ATM. Pelaku kini masih menjalani pemeriksaan dan terancam hukuman penjara selama 7 tahun. Khairul Bazar, Kompas TV, Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Polisi tangkap komplotan pencuri motor, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, petugas Subdit Jatanras Polda Sumatera Utara meringkus 1 komplotan pencuri sepeda motor yang tercatat sudah 32 kali beraksi. Dalam aksinya, pelaku berpura-pura menawarkan bantuan kepada korban. Ini adalah video amatir yang direkam petugas Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara saat mengungkap pelaku pencurian sepeda motor dengan modus berpura-pura menawarkan bantuan. 3 pelaku yang diringkus tercatat sudah 32 kali melakukan pencurian. 12 diantaranya dilakukan di Jalan Arteri Bandara Kuala Namu. Pelaku biasanya mengincar pengendara sepeda motor wanita dan menyebut sepeda motor korban mengalami bocor ban, oli bocor, hingga ban motor korban oleng. Kemudian saat korban berhenti memeriksa motornya, pelaku berpura-pura menawarkan bantuan. Di saat inilah pelaku dengan cepat membawa kabur sepeda motor korban. Pelaku juga tak jarang melukai korbannya yang mencoba melawan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Riko Taruna Mauruh bilang salah satu pelaku yang terlibat dalam kasus ini merupakan residivis. Selain pelaku, petugas juga menangkap penadah dan menyita 28 unit sepeda motor dengan rincian 2 sepeda motor pelaku, 26 sepeda motor korban. Apabila ada orang yang mengikuti kita dari belakang dengan alasan memberikan informasi bahwa ban kita bocor, ataupun oleng, ataupun oli bocor, segera jalan menuju area yang ramai. Jangan artinya terpengaruh atas himbauan yang merupakan modus operandi daripada para pelaku untuk melakukan pengambilan ataupun pencurian kendaraan bermotor.
Kini pelaku telah ditahan dan terancam penjara 4 tahun, melanggar pasal 372 junto pasal 378 KUHP tentang penipuan, atau maksimal dapat dihukum penjara 12 tahun karena dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian yang disertai dengan tindak kekerasan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, untuk mengantisipasi bencana seperti gempa dan kebakaran, ASN di lingkungan pemerintah Kota Medan mengikuti latihan antisipasi gempa. Dalam latihan ini, ASN diajarkan cara menyelamatkan diri saat terjadi bencana alam. Silakan berlindung gempa. Suasana rapat seketika berubah panik ketika alarm gempa menyala di sepanjang sudut kantor Balai Kota Medan Selasa siang. Seluruh aparatur sipil negara yang berada di dalam gedung panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri dari reruntuhan bangunan balai. Tim penyelamat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemadam Kebakaran, PMI, serta Vertical Rescue berupaya menyelamatkan sejumlah pegawai yang masih terjebak dalam bangunan. Menurut Wali Kota Medan, Riko Triputra Bayu Waas, kegiatan ini sengaja melibatkan seluruh unsur agar seluruh instansi dapat berkoordinasi saat menghadapi bencana. Kita mengingat kembali, bahwasanya namanya bencana tidak akan ada yang tahu kapan datangnya. Jadi kita semua yang ada di sini, saya sendiri, bahkan rekan-rekan dari OPD dan di tingkat kewilayahan, setidaknya harus memahami apa yang harus dilakukan duluan apabila terjadi bencana. Simulasi dan latihan penanggulangan bencana ini rencananya akan terus dilakukan di lingkungan Pemko Medan. Seluruh instansi dapat bergerak cepat mengatasi bencana. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, pelajar di Kota Medan ciptakan karya inovatif berupa batu bata ramah lingkungan. Produk ini diracik dari bahan gabus sintetis dan abu sekam padi. Berawal dari banyaknya limbah gabus sintetis styrofoam, sejumlah pelajar mencoba berinovasi membuat batu bata. Mereka mencoba mencampur styrofoam bekas ayam penyet tersebut dengan abu sekam padi dan sejumlah bahan lain. Setelah bereksperimen beberapa kali, akhirnya mereka mendapatkan hasil sempurna, batu bata ramah lingkungan yang kuat, ringan, dan tahan panas. Tim kreatif yang terdiri dari Raikonen, Fiona Kalista Amada, Syed Muhammad Rifai bin Syed Saiful, Raihana Faiha Azarin, dan Muhammad Ali Haidar Lubis berhasil menyabet Best Award kategori Civil and Construction Technology dalam ajang International Competition on Science, Technology, Engineer, and Mathematics di Kuala Lumpur, Malaysia pada 9 sampai 11 Oktober 2025 yang lalu. Karya tersebut bahkan telah terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai produk orisinalitas dan nilai ilmiah. Pertama, kami persiapannya selama sebulan dan juga kendala-kendalanya. Pertama ada takarannya yang nggak pas, jadi ada batu batanya yang barusan dibuat langsung hancur gitu-gitu. Itu berapa lama risetnya? Risetnya kalau pengerjaan produknya kami seminggu, kalau untuk pengerjaan yang seperti PPT dan lain-lain itu 2 mingguan. Selain itu, produk ciptaan pelajar ini juga mengantarkan mereka meraih double gold medal dan special award dalam kompetisi yang diikuti lebih dari 300 peserta dari 8 negara ASEAN. Sementara itu, Kepala Sekolah Dahliana menyampaikan mereka selalu mendukung ide inovasi dan kreativitas siswa seperti penelitian, sains, seni, hingga olahraga. Kita untuk rekrutan untuk bidang penelitian sendiri, kita buat selain klub, ada misalkan pendaftaran kita berikan kepada anak-anak informasi. Kita buat pengumuman besar-besaran untuk anak-anak bisa mendaftar kepada Wakasek kesiswaan, dilanjutkan dengan proses interview, proses akademik, seleksinya, dan juga proses kemampuan bahasa Inggris. Lalu mereka nanti diuji kembali dengan menampilkan ide melalui seminar proposal. Siapa sangka dari selembar styrofoam bekas, sejumlah pelajar mampu melahirkan harapan baru bagi masa depan dengan menciptakan produk bahan bangunan ramah lingkungan.
Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Pulut teri kuliner legendaris di Brastagi, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, Kota Brastagi tidak hanya memiliki sejumlah destinasi wisata, namun juga memiliki aneka kuliner yang menjanjikan cita rasa yang unik. Salah satunya pulut teri dan mie saus, kuliner yang ada sejak tahun 1970-an ini terus menjadi favorit wisatawan dan warga. Jika Anda tengah berada di kota wisata Brastagi, tak ada salahnya mencoba menu kuliner pulut teri atau mie saus di Jalan Abdi Kejora, Kota Brastagi. Warung yang buka sejak pagi hingga tengah hari ini selalu ramai dikunjungi warga yang berburu pulut teri dan mie saus. Kuliner pulut teri sendiri merupakan perpaduan beras pulut dan ikan teri yang digoreng kemudian disajikan dengan saus yang diolah dengan resep khusus yang merupakan warisan keluarga sejak tahun 1970-an. Penjual pulut teri dan mie saus yang merupakan generasi kedua berharap resep warisan keluarganya dapat terus diterima oleh warga Kota Brastagi dan wisatawan yang datang. Kalau saya neruskan udah sekitar 10 tahun lah. Terus ini kan resep keluarga, jadi semoga resepnya bertahan. Rasanya yang gurih menjadikan pulut teri dan mie saus favorit warga untuk menu sarapan. Bahkan tak jarang pembeli datang dari kecamatan berbeda hanya untuk membeli menu sarapan ini. Kebetulan istri saya kan langganan di sini Bang, terus mau sarapan, jadi saya beli dari Tiga-Panang ke sini Bang. Berarti udah langganan khusus di sini Bang? Iya. Gimana rasanya Bang? Otentiknya seperti apa nih Bang? Sini sih andalannya pulut terinya Bang. Mantap. Untuk menikmati menu kuliner ini, Anda cukup membayar Rp5.000 untuk satu porsi pulut teri atau mie saus. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, lahan tak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding, Kabupaten Mandailing Natal disulap menjadi lokasi agrowisata. Kini desa yang berada di pinggir perbukitan ini selalu ramai dikunjungi wisatawan. Hampir setiap hari, Desa Runding di Kecamatan Panyambungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah. Di desa yang terkenal dengan agrowisata buah ini, pengunjung dapat memanen aneka buah seperti buah lengkeng, rambutan, alpukat, hingga durian yang tumbuh subur di lahan-lahan milik warga di desa ini. Desa kecil di pinggiran perbukitan ini sukses menjadi tujuan agrowisata setelah salah seorang petani Azwar Pulungan mengembangkan lahan tidur milik keluarganya seluas 15 hektar menjadi kebun buah terintegrasi sejak 7 tahun lalu. Ide kreatif alumni Institut Pertanian Bogor ini menjadi inspirasi bagi warga desa lainnya untuk ikut bercocok tanam buah. Kini lahan tidak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding sudah menjadi lokasi agrowisata buah. Nah, tanaman tua, tanaman buah kita udah mulai berbuah, udah mulai berproduksi. Nah, disinilah masyarakat pada umumnya di Desa Runding ini tertarik dan menanam rata-rata menanam buah. Hampir, kalau nggak salah mungkin hampir 60 hektar sekarang tanaman buah yang ada di Desa Runding. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saudara, bagi Anda penggemar kegiatan alam bebas, Deleng Tujuh Dayang mungkin bisa menjadi pilihan. Terletak di Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo, destinasi ini menjadi favorit karena menjanjikan pemandangan yang memukau dari ketinggian. Hamparan padang sabana luas bak permadani hijau akan menyambut Anda setibanya di atas perbukitan Deleng Tujuh Dayang. Rasa lelah setelah berjalan mendaki sekitar 2 jam dengan medan yang cukup curam akan terbayar dengan indahnya pemandangan saat berada di puncak Deleng Tujuh Dayang. Tak heran sejumlah pendaki menyebut lokasi ini dengan New Zealand-nya Kabupaten Karo. Jika Anda beruntung dan cuaca tidak berkabut, panorama sunset dari puncak Deleng Tujuh Dayang akan sulit untuk dilupakan.
Lokasi ini semakin digandrungi oleh pendaki karena tak jarang dokumentasi keindahannya viral di media sosial. Dari beberapa sosial media ya seperti Instagram, TikTok, ada beberapa video yang bagus di Deleng ini. Jadi itulah yang menuntut kami ke sini kan. Kami datang ke sini ya seperti inilah sesuai ekspektasi. Ada sabananya, kita bisa memandang dari sini sawah-sawan dan cuacanya juga nggak terlalu ekstrim sih. Enak, pokoknya enak lah. Datanglah ke sini. Nah, untuk Anda yang ingin melepas lelah dari hiruk-pikuk perkotaan, tak ada salahnya untuk mengunjungi Deleng Tujuh Dayang. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.